Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ad-da'watu ila Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah tugas mulia para nabi dan para pengikutnya. Ad-da'wah ilallah merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia, serta amalan yang berpahala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, serta dengan bangga dia mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi para pendakwah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dalu alal khairi kafailih, orang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nabi SAW juga bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang lewat sebab dirimu, itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Demikianlah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita tentang keutamaan ad-da'watu ila Allah. Maka hendaknya bagi kita, terutama kepada para penuntut ilmu, untuk bercita-cita menjadi para duat yang mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullah pernah mengatakan dalam syairnya, dan syairnya adalah syair terbaik, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri, du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha bil mahadiri. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan Al-Quran dan Sunnah ke penjuru kota dan desa, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang banyak dilalaikan oleh manusia saat ini. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, la a'lamu ba'da nubuwati afdhala min bathil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk bertekad, untuk bercita-cita, untuk bersemangat, untuk termotivasi menjadi bagian orang-orang yang berdakwah, menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, karena itu adalah tanda cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dakwah ilallah merupakan ibadah yang sangat mulia, tapi ini adalah ibadah. Dan ibadah ada aturannya. Ibadah ada rambu-rambunya yang telah digariskan oleh Allah dan digariskan oleh Rasulullah SAW agar tujuan dari dakwah yang mulia ini betul-betul memenuhi sasarannya, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan membendung mereka dari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan bagi siapapun yang ingin berkecimpung dalam dakwah ilallah. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi jalla wa'ala. Keikhlasan menata niat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meluruskan niatnya dalam dakwah hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada organisasinya, tetapi kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kelompok, bukan kepada bukan kepada organisasi, bukan kepada dirinya, bukan kepada yayasannya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Manakala keikhlasan hilang dari seorang dai ila Allah jalla wa ala, maka rusaklah kemuliaan dakwah yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innamal a'malu kalwi'a. Idza fasada asfaluhu fasada a'lah. Wa idza saluha asfaluhu saluha a'la." Sesungguhnya amal manusia itu ibaratkan ember. Jika bawahnya bocor, yang atasnya tidak ada manfaatnya. Apabila bawahnya baik, maka atasnya pun baik. Begitu juga dengan ibadah, termasuk di dalamnya adalah dakwah. Jika dia dibangun di atas keikhlasan, maka akan memberikan manfaat dan keberkahan. Sebaliknya, jika dakwah ternoda dengan noda-noda riya, sum'ah, ujub dan sebagainya, maka ad-da'wah ilallah akan rusak berantakan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara rambu-rambu dalam berdakwah ilallah adalah al-ilm, ilmu. Karena sebagaimana kata Imamul Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka siapapun yang ingin terjun dalam dunia dakwah, hendaknya membekali dirinya dengan ilmu. Ilmu Al-Quran,
ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu pemahaman para salafus saleh, ilmu bimbingan para ulama, serta ilmu tentang manhaj dan fikih dakwah, metode dalam berdakwah ila Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan hanya sekedar semangat, tetapi di atas ilmu. Karena siapapun yang berdakwah namun tidak membekali dirinya dengan ilmu agama, tidak membekali dirinya dengan manhaj fikih dakwah, maka akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Man abadallaha bila ilm kana yufsidu aksara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah bukan atas dasar ilmu, maka dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Maka bersemangatlah untuk menimba ilmu, wahai para penuntut ilmu, sebagai bekal bagi kita untuk berdakwah ila Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga di antara rambu-rambu dalam berdakwah ila Allah adalah al-hikmah war-rifq wal-lin. Hendaknya kita menyampaikan dakwah ini, menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini dengan cara yang hikmah, bijaksana, santun, lemah lembut, dan penuh cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar, bengis, maka mereka akan kabur, mereka akan lari dari dakwahmu. Kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan kita yang menghadapi masyarakat, notabene banyak di antara mereka masih awam, masih jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang yang berdakwah ila Allah mengedepankan hikmah, kelembutan. Syekhul Albani rahimahullah pernah berpesan, "Inna da'watana da'watul haq wal haqqu 'ala nufusi sakil, fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslub." Sesungguhnya dakwah kita ini, dakwah Ahlus Sunnah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, adalah dakwah yang benar. Dan kebenaran itu pahit diterima oleh hati manusia. Kita sampaikan manusia dengan cara yang lembut saja, belum tentu mereka menerimanya. Lantas bagaimana jika kita menyampaikannya dengan cara yang kasar? Maka ma'asyiral muslimin, di dalam berdakwah ila Allah hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita memilih diksi, narasi yang lembut, yang cinta dan kasih sayang, bukan yang kasar, bukan yang memecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah kekerasan, kekasaran ada pada sesuatu kecuali akan menodainya. Yang keempat di antara rambu-rambu dalam dakwah ilallah adalah hendaknya sabar dalam berdakwah ilallah. Siapapun yang berkecimpung dalam dunia dakwah, maka hendaknya mempersiapkan hatinya, mempersiapkan mentalnya untuk mendapatkan ujian dan tantangan. Karena dakwah ilallah bukanlah sekuntum bunga yang diberikan kepada kita, bukanlah taman-taman yang penuh dengan penghijauan yang enak untuk dilihat, tetapi dia adalah jalan para nabi yang penuh dengan ujian, tantangan, pengorbanan,
Lihatlah para nabi, mereka dimusuhi, mereka disakiti, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dan dihabisi. Namun mereka sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsalu fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Siapapun yang mengikuti jalan nabi dan para rasul untuk mengajak manusia kepada tauhid, untuk mengajak manusia kepada takwa, untuk mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah saja, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk sabar dalam perjuangan ini. Waraqah bin Naufal pernah mengatakan, "Lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kamu bawa ini wahai Muhammad, kecuali dia akan diuji, dimusuhi oleh kaumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya duat ilallah, mafatihal lil khair, maghaliqal syarr. Nafa'ana Allahu bikum bihadzal Qur'anil Karim wa bihadhil ahadisin nabawiyyah wa bi kalamis salafis salihin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu-rambu dalam berdakwah ilallah yang perlu diperhatikan adalah hendaknya seorang yang berdakwah memiliki fikih, pengetahuan yang tajam dalam fikih berdakwah, sehingga dia bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Jangan sampai dia berdakwah, jangan sampai dia mengingkari kemungkaran, tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini adalah suatu kaidah yang perlu kita pahami dan perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa ad-da'wah ilallah, bahwa mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran, tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mari kita perhatikan kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia kencing di pojok masjid. Para sahabat, mereka geram, marah, emosi melihat perilaku tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW dengan kelembutannya, dengan ilmunya, dia mengerem emosi para sahabat. Dia mengatakan, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Setelah selesai, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiramnya. Kemudian Nabi SAW menasehati orang Arab Badui tersebut, seraya mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Perhatikan kata-kata Nabi. Dia memanggilnya dengan kalimat yang lembut. "Inna hadhil masajid la yasluhu illa li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid ini tidak layak kecuali untuk salat, kecuali untuk membaca Al-Qur'an, kecuali untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelembutan dakwah Nabi SAW tersebut, maka Arab Badui tadi mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad saja, yang lain jangan kamu sayang. Yang menarik di sini adalah bagaimana Nabi SAW tidak mengingkari orang Arab Badui tersebut ketika tengah kencing di masjid. Padahal itu adalah sebuah kemungkaran. Kenapa? Kenapa Nabi SAW tidak mengingkari orang Arab Badui tersebut di tengah dia kencing di masjid? Ketika dia sedang kencing di masjid,
Karena apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari saat itu, ketika dia sedang kencing di masjid, akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Akan semakin luas cipratan najisnya, akan mengena kepada bajunya, badannya, dan lain sebagainya. Dari sini diambil dalil oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tidak boleh seorang mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena tujuan dari dakwah, bahkan di antara maqasidus syariah, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wad dar'i lil qabaih. Agama ini dibangun mewujudkan kebaikan dan membendung kerusakan. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa rambu-rambu dalam berdakwah ilallah yang hendaknya dipahami, terutama bagi para penuntut ilmu ketika dia terjun dalam berdakwah ilallah. Jangan sampai hanya sekedar modal semangat tetapi tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada menimbulkan kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ihfadna, Allahumma ihfadna, Allahumma ihfad biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfad biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma irfa' annal bala wal waba wal ghala. Allahumma irfa' annal waba wal waba wal ghala birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.